Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading tentang setelah tanggal 15 Maret ini, kamu akan sampai di titik ini. Di titik mana? Nanti kita cek ya, secara umum, energi umum ya. Kamu akan sampai di titik ini. Nah, kita baca dulu energinya. Kalau ingin personal reading atau konsultasi pribadi mengenai masalah apapun yang membelenggu hati kalian terkait cinta, karir, keuangan, atau hal-hal magic, hal-hal yang aneh-aneh atau ajaib ya, mistis dan lain sebagainya, horor dalam hidupmu, silakan dikonsultasikan melalui nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas ataupun di bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu harganya, karena personal reading atau ramalan pribadi itu berbiaya ya. Bisa pilih dua option melalui chatting atau telepon WhatsApp ya. Oke. Mau pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, aura kesuksesan, terserah lah, tergantung energi kalian masing-masing kan. Oke. Kamu akan sampai di titik ini. Wah, keren. Ini bottom of the decknya ada Three of Cups ya. Wish, asik. Kamu akan sampai di titik ini. Ini dulu, Oracle of the Fires. Kamu akan sampai di titik ini. Ini Magical Blessing, Oracle of the Fires, Magical Blessing, Inspiration. Di bottom of the decknya ada Sign from Within ya. Sign from within. Oke, kita sesuaikan dulu penampilannya. Terus kita cek lagi melalui kartu ini. Cinta ya. Kartu cinta. Love Oracle apa ya? Bukan. Romance Angels. Oracle nanti bagian terakhir. Kamu akan sampai di titik ini Capricorn. Wish, kenapa ini? Ada reconciliation. Wah, ada yang sudah malas dengan cinta. Kenapa sih? Hey Capricorn, bangun. Kenapa kamu malas dengan pasangan cinta, mager, malas mencintai, tapi ada love ini, ada yang menyukai kamu. Ini karmic relationship. Oh, pantas di bottom of the deck ada karmic relationship. Oke, kita minta dulu dari toples ajaib yang menambah keakuratan pembacaan saya. Nih, kita pilih salah satunya. Kamu akan sampai di titik mana? Kita kocok-kocok dulu ya. Kamu akan sampai di titik mana? Nih, 2 ada auramu ya. Kau auraku. Ini apa nih? Selatan. Ini ada jalan. Ini auramu. Ini berjuang, berusaha apa nih? Oh, berusaha berlebihan, merasa terbebani. Black card yang terakhir ini apa nih? Di black card romantis, menyenangkan, saling percaya, rekonsiliasi. Cocok sama tadi ya. Sepertinya Capricorn ini lagi merajuk apa juga. Lagi ngambek ini. Kenapa ini? Ini menikmati hidup, berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Kamu bakal bisa menikmati hidup ya. Terus satu lagi, ya nanti aja deh.
Oke. Nah, ini pesan semesta berhubungan dengan energi kamu. Kamu akan sampai di titik ini. Ada lagi satu pesan semesta untuk kamu. Kamu akan sampai di titik ini. 1, 2, 3. Oke, kita baca dulu. Energi ya kamu ini Capricorn, kamu akan sampai di titik-titik ini ya. Setelah tanggal 15 Maret nanti. Aduh, gimana ini? Pas ya. Setelah 15 Maret ini, kamu akan sampai di titik ini. Saya lihat ada masalah yang membutuhkan perjuangan keras dari kamu ya. Ada banyak konflik. Entah ini konflik keluarga, percintaan, hubungan pertemanan, pekerjaan, finansial, konflik batin atau konflik dengan dirimu sendiri ya. Saya lihat, tapi kamu berjuang keras ya untuk menyelesaikan semua, bisa menghadapi, bisa menyelesaikan, bisa memperjuangkan gitu ya. Saya lihat seperti itu. Kamu akan bertarung atau berjuang dengan sangat hebat ya, atau menghadapi persaingan, menghadapi pertentangan, hal yang menantang, hal-hal yang bertentangan dengan kata hatimu, dengan kemauanmu ya kau harus hadapi gitu ya, karena ada yang harus kau perjuangkan ya. Kalau ini tentang konflik batin, konflik dengan masalah-masalah kayak kamu merasa diri bermasalah ya, kamu akan berjuang untuk menuntaskan segala masalah yang ada dalam diri kamu sendiri. Lalu kau hadapi tantangan dari luar gitu. Hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang bermasalah di luar, yang terkait pekerjaan, keuangan atau hubungan apapun itu. Kamu secara mental sudah siap untuk memperjuangkan hal-hal yang pada akhirnya baik bagimu, baik bagi semuanya. Ya, artinya kamu udah bijaksana karena dari masalah demi masalah, konflik demi konflik ya, pertentangan demi pertentangan, persaingan itu kamu dari dulu melawannya dengan emosi, dengan ego. Sekarang tuh kamu lebih menerima gitu, menerima bahwa ya udah, mungkin ini memang harus terjadi, masalah ini harus terjadi agar saya belajar gitu. Saya tidak fokus pada orangnya tetapi masalahnya dan solusinya gitu aja. Jadi saya lihat kamu sudah mulai membijaksanai hidupmu gitu ya, bersikap bijaksana terhadap masalah-masalah yang terjadi gitu. Terutama kau tuntaskan dulu masalah dalam dirimu gitu. Terus dari sini ada Wheel of Fortune ya, jadi kamu akan sampai di titik perubahan nasib besar-besaran. Kamu bakal mendapatkan kenaikan fase kehidupan di mana hidupmu sangat beruntung, sukses, maju, naik pangkat, naik fase kehidupan, naik level hidup, perubahan nasib ke level yang lebih tinggi, yang dipenuhi dengan keberuntungan guys. Setelah 15 Maret ini berlaku sampai akhir tahun ya. Tapi setelah 15 Maret ini kamu akan mengalami ini ya, mengalami keberuntungan. Mungkin karena kamu sudah sangat berjuang, mungkin karena kamu sudah bisa menyelesaikan masalah dalam diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi di dunia ini dalam hidup kamu gitu. Nah, setelah kamu menyelesaikan semuanya itu, akhirnya fase kenaikan, perubahan nasib, keberuntungan, kesuksesan ya. Begitu juga dalam hal cinta gitu. Apapun masalah dalam percintaan kamu, hubungan rumah tangga kamu, hubungan baik lah nantinya terjadi, kamu beruntung banget. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang membahagiakan. Kamu akan masuk ke fase kebahagiaan dalam dirimu dan fase keberuntungan
insyaallah. Amin ya. Magical blessing. Ya, saya lihat di sini doa-doa kamu ternyata dibantu oleh para leluhur, oleh para malaikat untuk turut mendoakan sehingga ini tembus, ya, menembus langit. Karena bukan cuma kamu yang mendoakan dirimu sendiri, apapun doa kamu akan tembus langit karena dibantu oleh roh-roh penjaga, oleh para malaikat, oleh leluhur kamu. Ya, ada keajaiban yang akan terjadi berkat dari doa-doa kamu. Itu karena bakal dibantu, jadi kamu nggak nyangka ya bakal doa kamu itu bakal terijabah dengan cepat, ya. Ternyata doa gua sesuai ya gitu, ajaib banget gitu, kamu akan ngerasa gitu ya. Makanya rajinlah ibadah, lakukan sesuatu yang ajaib ya, melalui doa, melalui upaya gitu ya, karena di dalam diri kita tuh selalu ada keajaiban selama kita mau menciptakan keajaiban itu dengan segala daya upaya kita yang positif ya gitu. Tuh. Terus ini inspiration, ini tentang ya kamu itu bakal mendapatkan informasi-informasi yang menjadi ide kamu, inspirasi ya. Kamu akan terinspirasi, kamu bakal dapat ide-ide kreatif, kamu bakal menjadi orang yang menginspirasi orang lain karena kamu kaya akan ide-ide kreatif, dan ketika kau gerak 1 langkah akan berhasil 10 langkah. Kalau kamu mulai bergerak 10 langkah kau akan berhasil. Ya, apa ya? Satu kali gerakan tuh kau bisa mencapai 10 langkah karena cara pola pikir ya. Karena kamu menggunakan ide-ide kamu yang sangat brilian ini, sehingga nantinya keberhasilan kamu membawa dampak positif bagi orang lain, kamu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Terus di sini di cinta ya, ini energi cinta ya. Kamu akan sampai di titik ini, titik pasrah, titik menyerahkan semuanya kepada Allah, dan titik meminta, mendoakan yang terbaik. Apapun masalah kamu hanya pasrahkan ya. Dalam hal cinta ini kamu masrahin aja lah. Saya lihat memang ada konflik, ada masalah yang terjadi dalam percintaan kamu, hal-hal yang bertentangan dalam antara kamu dan dia ya, yang kamu inginkan selalu gak sesuai ya. Saya rasa kamu lebih menyerahkannya kepada Ilahi, kamu lebih mendoakan saja. Dan beberapa kali ini yang manggil jodoh nih ya. Ya Allah, tolonglah berikan saya jodoh yang sesuai agar tidak bertentangan kayak kemarin-kemarin lagi, agar tidak gagal lagi, agar ya gimana ya, supaya saya tuh merasakan kebahagiaan. Kenapa saya selalu berpasangan dengan orang toksik lah, orang manipulatif lah, orang egois lah, orang narsis lah gitu, selalu tidak sesuai hati. Nah, doakan. Saya lihat ada doa kamu yang terkabul. Kamu pingin yang kayak gimana, minta aja, karena setelah 15 Maret ini akan ada doa kamu yang terkabul dalam hal cinta. Apapun status kalian, masih pacaran ke, jomblo ke, sudah menikah ke, intinya masalah konflik dalam percintaan kalian itu bakal sesuai keinginan kamu, harapan kamu kalau kamu meminta kepada Yang Maha Kuasa ya gitu. Masalah dalam cinta kamu ya, apapun status kalian pingin jodoh yang sesuai, kamu pingin berjodoh dengan dia, atau walaupun kamu sudah berpacaran lama dan kamu ngerasa udah capek karena banyak pertentangan, ya kamu doakan aja, minta sama Allah, kamu akan diberikan yang sesuai. Begitu juga kalau kamu yang sudah berumah tangga ya, setelah 15 Maret ini konflik-konflik masalah kalian dalam rumah tangga itu bakal rekonsiliasi, bakal terperbaiki ya, hubungan bakal terperbaiki kembali. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini ada, di bottom of the deck tadi kan ada reconciliation, di sini juga ada reconciliation ya. Tadi ini rekonsiliasi ya gitu, kekuatan memperbaiki, kekuatan nyambung kembali ya. Ini ada karmic relationship ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu tanya, sebenarnya dia serius nggak sih sama saya, akan ada ungkapan cinta, akan ada sebenarnya dia masih mencintai kamu ya. Kalau kamu tanya, kamu yang jomblo bertanya, ya Allah, apakah saya akan
mendapatkan jodoh lagi, atau saya bakal dapat jodoh nggak gitu di tahun 2025 ini. Saya rasa kamu itu masih patut dicintai, masih patut diperjuangkan. Jadilah pribadi yang baik, yang berkualitas, supaya kamu dapat juga yang berkualitas ya. Perbaiki diri dulu, selesaikan masalah dalam dirimu dulu ya. Karena ada yang akan menyukaimu, ada yang akan mencintaimu sepenuh hati di tahun 2025 ini, tapi dimulai dari setelah 15 Maret ini. Ya, mungkin kamu udah lelah sih dalam hubungan juga ya. Ini dalam cinta kamu udah capek, udah nggak respon, sudah slow respon, udah malas gitu ya. Tapi saya lihat energi kekuatan cinta akan datang kepada kamu, membujuk kamu ya gitu, untuk menerima. Jadi ada reconciliation ya. Kamu yang jomblo mungkin dapat pasangan dari masa lalu, orang yang sudah kamu kenal di masa lalu, atau ada hubungan dari past life gitu. Kamu yang sudah berpacaran ya, ini akan ada koneksi kembali, gairah kembali, dan saya lihat emang kamu akan menemukan jodohmu gitu. Maksudnya menyatu dengan jodohmu di tahun 2025 ini ya, di starting dari 15 Maret ke atas gitu, setelah 15 Maret nanti. Dan kamu yang sudah berumah tangga, apapun masalah dalam hubungan kalian yang bikin kamu malas, kamu udah slow respon, sudah nggak terlalu ngefek dengan tingkah lakunya, kamu lebih mendoakan saja yang terbaik, akhirnya dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kamu ya. Terus kita lihat lagi, ini ada waktu kalian untuk santai, menikmati momen yang paling membahagiakan ya, momen yang paling enjoy, momen yang paling menyenangkan lah. Full ini menyenangkan ya, full banget senangnya gitu. Ini ada paradise ya. Jadi ya mungkin ini terkait dengan keberuntungan, doa-doa kamu yang terjawab, banyak ide kreatif, terus doa dalam cinta kamu itu terwujud akhirnya. Nah, akhirnya kamu kayak di sini kamu di posisi yang bersyukur banget gitu. Wow, ini luar biasa, hidup tuh seperti ini ya ternyata. Kalau kita sudah memperbaiki masalah dalam diri kita sendiri, kita akan melihat dunia ini sangat luas. Kita saja yang terlalu picik, sempit gitu, terlalu kaku, terlalu menganggap bahwa kita selalu benar atau kita sudah sangat salah. Kayak gimana ya gitu. Kayak gimana gitu ya gitu. Ketika kau sudah menyelesaikan dirimu dengan dirimu sendiri ya, dirimu yang dulu, kamu akan masuk ke diri baru yang lebih enjoy dalam hidup ini, lebih happy ya, lebih menyenangkan, lebih relax gitu. Jadi masalah-masalah yang terjadi ke depan tuh kamu lebih menikmatinya dengan bersyukur, menyambutnya malah. Ada masalah ya sudah gue sambut, gue harus hadapi ini, gue harus selesaikan masalah ini karena gue harus menghadapi masalah baru lagi. Bukannya kamu minta masalah, tapi karena memang hidup ini udah bermasalah. Tugas kita adalah menyelesaikan masalah itu. Kamu sudah sadar itu dan kamu tahu bahwa akan ada masalah baru seperti ya, masalah baru itu berupa ujian. Ya. Kamu hanya fokus pada ujian, jadi kamu harus tuntaskan ujian-ujian itu, kamu harus lewati proses-proses itu. Karena kamu sudah kuat, kamu sudah punya pendirian, kamu sudah menemukan jati diri, kamu sudah paham tentang kunci hidup ini adalah bagaimana gitu. Ya kita harus nerima dulu, kita harus syukuri dulu. Ya kita harus nikmati aja gitu, enjoy aja, relax aja, nerima aja. Di sini kamu akan masuk di titik namanya kebahagiaan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang membuat kamu tuh puas dalam segala hal dan kamu ngerasa inilah hidup gitu. Inilah hidup gitu. Ternyata inilah hidup. Orang lain ngerasa nggak seperti gue gitu. Seenak ini gitu hidup ternyata. Kalau kita sudah menyelesaikan masalah dalam diri kita sendiri, kita nggak sadar, kita selalu menyalahkan orang. Ternyata diri kita lah yang bermasalah. Nah, ketika kau gali tentang masalah sebenarnya, sumber masalah di dalam hidup kamu selama ini adalah kamu mulai sadar bahwa ada koneksi dengan ternyata dirimu juga bermasalah. Kau selesaikan itu dan akhirnya kamu masuk ke fase kehidupan yang sangat menyenangkan, yang mungkin kamu pingin orang lain tuh masuk di fase itu juga gitu. Kamu pingin orang lain tuh rasa di titik ini tuh senangnya kayak gimana gitu. Karena hidup ini tuh susah kita sampai ke titik ini. Nggak semua orang bisa sampai ke titik ini karena dia sudah bisa paham tentang kunci kehidupan gitu.
Jadi kalaupun ada ujian-ujian berat, dia sudah tahu caranya menghadapi. Ya, saya hanya bisa buka 2 bocoran untuk kamu ya. Caranya menghadapi yaitu kamu nerimo, ya, kamu nikmati, dan satu lagi, kamu syukuri. Itu. Di titik itu, kamu akan pingin deh orang lain ngerasa di posisi gue saat ini gitu. Setelah 15 Maret nanti ya. Di sini ada yang menyukai kamu. Banyak orang yang terinspirasi dengan kamu, banyak fans, banyak like, banyak orang-orang yang ngepoin hidup lo itu. Mereka suka karena mereka terinspirasi gitu. Entah kamu ini profesinya apa, yang jelas kamu sangat disukai. Bahkan dalam hal cinta ya, kamu membawa inspirasi bagi pasanganmu sendiri. Kamu menjadi motivasi, kamu menjadi inspirasi buat pasangan kamu sendiri gitu. Kayak dia terinspirasi oleh sikap positifmu, energi positifmu, ya, cara berpikirmu, ya, jiwa luasmu itu gitu, wawasanmu, pokoknya kecerdasan, kecerdikan, jiwa, spiritualitasmu, intelektualitasmu, kecerdasanmu, ya, emosional kamu yang selalu bisa terkelola dengan baik, ya, selalu positif, ya. Makanya energi orang-orang menyukai kamu sangat di sekitar ya. Bahkan yang jauh pun menyukai karena terinspirasi. Kayaknya ini kamu bakal sukses besar ya mendunia ini. Mungkin kamu seorang artis Instagram, TikTokers atau YouTuber sukses atau Facebooker lah ya, konten kreator ya. Jadi banyak yang like gitu, banyak yang banyak penggemar gitu ya, termasuk kamu digemari oleh cara berpikirmu itu menjadi inspirasi bagi pasanganmu. Dia gemar banget mengikuti gemar banget mengambil inspirasi dari kamu. Dia gemar banget menganalisa hal-hal positif dalam diri kamu untuk dijadikan inspirasi, motivasi. Ya, kamu membuka ya pemikiran-pemikiran orang. Ya. Nih saya lihat ada perayaan ya di Batu Merdeka dari Tarot itu, ada perayaan kesuksesan, mungkin syukuran atau tolak bala atau ya sebuah pesta acara atau tahlilan gitu ya, atas rasa syukur dengan apa yang kau capai kali ini gitu ya. Itu kamu akan sampai di titik itu. Terus kita lihat ini, Allahu Akbar. Ini di black card mengatakan romantis. Kita makin romantis, sama-sama romantis. Ini ya, romantis, menyenangkan ya. Dalam cinta akan ada energi-energi menyenangkan ya, rasa-rasa yang paling menyenangkan, rasa-rasa yang makin romantis, makin harmonis ya. Ini saling percaya ya. Ini kalian bakal saling percaya lagi gitu ya. Kamu akan, kalau kamu yang jomblo, kamu akan menemukan pasangan yang bisa kau percaya ya, dan kalian saling percaya. Terus kamu yang sudah berpacaran bakal bisa lebih saling percaya lagi. Untuk kamu yang berumah tangga ya, saling percaya ditingkatkan karena ini ada rekonsiliasi ya gitu. Terus ini ada berjuang, berusaha, berlebihan, merasa terbebani ya. Ini ya, kamu yang sudah berjuang sampai berlebihan ya, sampai kamu ngerasa wow ini beban ya, kamu harus bisa ini ya, batasin yang kau perjuangkan itu apakah yang prioritas atau bukan gitu. Maksudnya kamu berjuang boleh, tapi apakah itu bermanfaat nggak? Jangan tambah-tambah gitu. Kalau emang ada yang lebih penting untuk kau tuntaskan ya itu dulu gitu. Jangan membebani diri sendiri dengan yang belum terlalu emergensi ya gitu, nggak terlalu penting gitu. Utamakan yang paling penting dulu gitu ya, supaya kamu tidak merasa beban. Tapi kamu yang sudah berjuang lebih-lebih ini ya, berlebihan ini, kamu dapat lebih juga. Nah,
kamu bakal dapat lebih juga hasilnya ya, dan kamu sudah bisa mengatur lah mana yang harus saya prioritaskan. Saya rasa seperti itu ya di setelah Maret ini. Pantasan tuh ya, hidup kamu lebih enjoy. Terus auramu, auramu ini, perhatikan auramu ya, bersihkan aura negatifmu ya, bukalah aura rezekimu, aura jodohmu, aura ya, bersihkan aura aja gitu, buka aura aja gitu, karena nantinya aura kamu ini membantu gitu, membantu kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu ya, membantu masa depan kamu. Karena kalau aura kita negatif, berarti ada energi-energi negatif dalam diri kita yang membelenggu sehingga memberatkan langkah kita, mengacaukan hubungan kita ya, menggagalkan usaha dan upaya kita gitu. Jadi coba perhatikan auramu, cek dulu ya. Apabila kau ngerasa mandek, kau ngerasa sering gagal, buntu ya, mager, nggak terinspirasi, nggak mood ya, kacau, labil, coba cek aura kamu ya. Siapa tahu ada energi buruk, ada energi negatif yang udah menumpuk lama, dan ketika dibersihkan baru auramu tercerahkan. Perhatikan auramu, paling utama adalah harus perhatikan auramu. Orang berpapasan yang kita dilihat adalah aura kita. Di situ mereka akan merasakan energi nyambung atau tidak dengan kita gitu. Jadi aura itu penting ya. Ini jalan, ini selatan. Nah ini mungkin di area selatan ya, ada petunjuk, atau kamu di posisi bagian selatan ya, kamu akan menemukan jalan di bagian selatan, atau kamu di posisi selatan. Apapun masalah atau kebuntuanmu ya, ada solusi untuk kamu. Apapun masalah kamu bakal menemukan jalannya ya. Kalau saya di sini selatan itu sebelah kiri saya. Jadi ya sebenarnya kata selatan ini berarti di area selatan ya. Mungkin kamu yang posisinya di selatan, atau kamu bakal dapat energi positif dari selatan lah, atau dapat tempat yang terbaik di area selatan, atau rumah kamu harus menghadap ke selatan lah, atau gimana gitu. Ada hubungannya dengan arah ke selatan. Nanti kamu akan sampai di titik ini dan kamu akan paham ya. Intinya kamu menemukan jalan aja tuh untuk harapan kamu gitu ya. Ini ini bentar, ini pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri sendiri, merawat dirinya. Kamu akan sampai di titik ini. Kamu memilih hidup yang sehat ya, pikiran yang sehat ya, pola pikir yang sehat. Kamu lebih mencintai diri, kamu lebih memperdulikan diri, kesehatan, membahagiakan diri, merawat diri gitu. Kamu akan sampai di titik ini ya, setelah 15 Maret ini. Menikmati hidup, berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang, kumpul-kumpul dengan teman-teman ya. Setelah 15 Maret ini kamu akan menikmati hidup. Kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Asik. Amin ya. Terus ini ada kelimpahan, pertahankan pola pikir positif, mewujudkan impian, bersyukur, bahagia banget. Wow, amin ya. Pantas ada Wheel of Fortune tadi ya. Nih ya, kamu akan mendapatkan keberlimpahan ya, maka kamu harus mempertahankan pola pikir positif ya, dan wujudkan impian. Ada impian-impian kamu yang akan terwujud setelah 15 Maret ini hingga akhir 2025 nanti, dan mensyukuri, bahagia banget ya. Nah, cocok ya sama tadi tuh, apa tuh, ada ini apa ya tadi, paradise ya, tadi paradise ya, tadi ada paradise loh. Tadi ada paradise tentang pantai ya, berarti ini cocok sama ini. Kamu bakal bersyukur banget lah karena kamu bahagia banget, itu cocok sama tadi
Ya, cocok banget. Nih, ada pesan semesta yang berhubungan dengan titik hidup kamu setelah 15 Maret nanti. Buatlah judul baru dalam hidupmu dan teruslah menulis ya. Kamu harus membuat judul baru ya. Ini pesan semesta bahwa kamu harus membuat judul baru dan teruslah menulis. Mungkin kamu adalah seorang penulis atau kamu harus tulis gitu apa yang menjadi planning kamu, rencana kamu, ide kamu ya ditulis. Ya, teruslah menulis karena nanti dari apa yang kau tulis itu akan terrealisasi nanti, terwujud nanti. Ya, mungkin kamu sudah melakukan itu dan akhirnya kamu di 15 Maret ini ya, setelah 15 Maret ini dengan cara kamu kamu selalu membuat judul baru dan kamu selalu menulis tentang ide-ide baru kamu dan kamu berusaha untuk merealisasikannya, mengambil tindakan action ya, itu nanti semakin naiklah hidup kamu, semakin sukses lah, sesuai harapan lah gitu, terwujudlah doa-doa kamu gitu. Terus untukmu yang sudah lelah dengan hidup ini, aku ada di sini, datanglah padaku dengan khusyuk. Ya, khusyuk ya, hanya akulah perubah nasibmu jika kau pun mau berubah atau berjuang. Ini pesan semesta ya, bahwa kamu tuh kalau kamu udah di titik lelah ya dalam hidup ini, sadarlah bahwa ya Tuhan kita yang Maha Kuasa sedang manggil-manggil diri kita untuk datang kepadanya, bersimpuh di kakinya dengan khusyuk. Ya, karena hanya dialah yang bakal menuntaskan masalah kita, menjawab doa-doa kita, mewujudkan impian-impian kita dengan ajaib. Itu ya, kita mau merubah nasib ya kita datang padanya ya. Gak usah jauh-jauh deh ya. Setelah kamu sudah lelah berjuang ya otomatis tinggal keajaiban datang gitu. Maka carilah pemilik keajaiban di seluruh dunia ini adalah siapa? Ya Tuhan dong say. Itu ya. Karena dimana kamu ingin berubah, ingin berjuang, ya kamu ingin merubah nasib ya itu pasti akan berubah. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib satu kamu apabila dia sendiri nggak mau merubahnya. Tapi kamu ini udah berjuang banget nih. Saya lihat kamu udah berjuang banget, ya. Kamu ingin banget merubah nasib, makanya kau ikuti dengan perjuangan yang keras. Tinggal doa aja nih, doa. Sentuhlah keberhasilanmu dengan doa yang tembus langit, yaitu kehusyuan. Ya, karena setelah 15 Maret nanti doa-doamu akan terijabah secara ajaib ya. Amin. Tingkat tertinggi kecerdasan manusia adalah ketika dia mengenal siapa aku. Nah, Tuhan lagi kan, berarti ini tentang spiritualitas. Bagus banget nih Capricorn ya. Saya suka ya energi kamu ini. Nih. Tingkat tertinggi kecerdasan manusia adalah ketika dia mengenal siapa aku. Jadi semakin kita kenal Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang cerdas. Semakin kita dekat dengannya, kita semakin cerdas. Ya, gitu. Bukan kita kenal dia, kenal siapalah, dia artis populer lah. Bukan. Tuhan. Ketika kita makin mengenal Tuhan, maka kita pasti makin cerdas. Kita makin tunduk, maka kita makin cerdas. Ya ibarat padi gitu ya, makin berisi makin merunduk, karena makin cerdas. Karena makin berisi jadi makin merunduk. Ya, orang yang berdiri tegap, sombong, angkuh itu kosong loh, nggak ada isinya. Jangan percaya. Justru kita yang makin merunduk ini yang makin cerdas, makin berisi. Karena kita sadar siapa ya yang patut dibanggakan, diagungkan. Siapa yang penguasa di dunia ini ya. Sadar diri. Oke, ini orang-orang pasti menjauh jika kamu sedang susah. Jadi jangan bingung dan denial. Sadar diri dan terimalah bahwa mereka sudah tak pantas lagi dipikirkan. Kamu ini Capricorn, kamu itu terlalu baik. Makanya semesta ingin memberikan kamu pesan ini ya. Orang-orang tuh yang dulunya ya jauh dari kamu ketika kamu sedang susah ya kamu lagi ada, mereka datang rajin banget, baik banget. Pas kamu lagi susah nih ya, mereka pada lari semua, diminta bantuan, nggak ngobris, malah menendang lu lagi dengan kata-kata yang menyakitkan lah, meremehkan lah, memandang sebelah mata lah, segala macam. Kau sudah rasa ya di posisi itu ya. Jadi kalau ketika mereka datang lagi dengan muka yang
muka topengnya itu ya, muka-muka baik ya, muka-muka cupu ya. Cobalah ingat-ingat ya, nggak usah sibuk sama orang-orang seperti itu, nggak usah menolak bahwa mereka emang nggak baik gitu. Kamu tuh sering denial sih, terlalu positive thinking, terlalu tulus, makanya kamu sering dimanfaatin. Gini deh ya, saya pernah di posisi itu ya, emang baik mereka, tapi masalahnya mereka punya kepentingan pribadi gitu, ngerti nggak? Jadi yang penting adalah kepentingan pribadinya gitu. Memang mereka baik, namun ketika mereka sedang dituntut oleh kepentingan pribadinya sendiri dan dia membutuhkan itu, harus kita, kayak dia ngotot kayak apa ya, dia mengharapkan kita harus tetap membantunya ya. Nah, seperti dulu gitu, selalu membantunya, padahal di saat kita susah dia lari, dia kembali dengan seolah-olah dia nggak bersalah gitu. Kita nganggapnya dia baik, tapi dia pernah merugikan kita. Cuman kadang-kadang kita sering ragu sama diri sendiri, sama pemikiran kita, jangan kasihan, dia baik kok. Padahal udah deh ya, sekali itu awal, 2 kali adalah kebiasaan, ketiga kali adalah kecanduan. Harus paham itu ya. Jadi kita boleh baik ya, tapi kalau di titik limit yang sudah terlalu banget, ya udah kita baiknya datar aja, nggak usah terlalu berlebihan. Dan jangan denial ya, kalau orang-orang yang seperti ini, bertopeng ini, datang 2 kali 3 kali, coba usir denialmu itu. Jangan menolak bahwa mereka memang udah nggak pantas lagi kamu percaya sepenuhnya, udah nggak pantas lagi kamu bantu berlebihan seperti kemarin, karena kamu harus bantu dirimu sendiri juga. Belajar dari pengalaman kemarin, ketika kau susah, kau diabaikan, kau ditinggalkan, kau dicampakkan, kau diremehkan. Ingat itu adalah pelajaran ya. Belajar dari masa lalu sayang ya, demi dirimu sendiri gitu. Bukan berarti kita ya harus buat batasan. Emang dalam hidup kita harus berbuat batasan dengan siapapun gitu. Itu bukan berarti kita sombong atau apa, karena kalau mereka nggak salah ya sudah, kita baik-baik aja, tapi tetap punya batasan untuk menjaga-jaga diri aja, menjaga-jaga kemungkinan ya hal-hal yang tidak terduga gitu dari sikap orang-orang di sekitar kita yang kita bantu gitu. Kita perlu membantu diri juga gitu, antisipatif, bekal kita harus ada ya. Kita boleh sayang orang, tapi kita harus sayang diri dulu, baru kita paham caranya menyayangi orang lain dengan benar ya. Nggak usah dipikirin. Kalau udah punya kasus, pernah lecet, ya sudah ya. Jangan denial gitu, udah deh, itu petunjuk gitu ya. Saya pernah denial juga, dia orangnya baik dulu gini, saya menghitung-hitung kebaikannya, padahal ada maksud gitu. Tapi saya nggak menyalahkan, karena itu manusiawi ya, itu manusiawi. Saya juga bisa menjadi manusia seperti itu, tapi saya nggak mau gitu. Tapi ada orang yang mereka nggak sadar aja gitu, mereka seperti itu gitu, mereka nggak sadar dengan dirinya sendiri. Nanti kalau mereka udah dapat karma di tempat lain dengan orang lain, nah di situ baru mereka kembali ke kita, baru mereka akan melihat dirinya ya, sadar diri gitu. Kamu akan sampai ke titik itu, yakin deh, gue yakin itu ya. Mereka kan sadar diri, oh iya ya, ternyata dulu saya remehkan dia, ternyata dulu dia sangat effort sama saya, dulu dia sangat menghargai saya, dulu dia sangat membantu saya, tapi kenapa waktu itu saya mengecewakan dia. Mungkin inilah pelajaran, akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan semuanya, dan saya tidak akan pernah mendapatkan orang sebaik dia gitu ya. Itu kamu, mereka tidak akan mendapatkan orang sebaik kamu lagi gitu, karena mereka harus dapat pelajaran biar mereka sadar. Jadi kamu juga jangan denial kalau diberikan petunjuk sama ilahi. Kalau sudah ada firasat, sudah ngerasa energi nggak baik, ya jangan denial gitu ya. Oke, Capricorn sayang ya. Oke. Orang-orang yang pernah salah paham dan zolim padamu akan diberi pelajaran besar. Nah, itu cocok sama ini ya. Mereka akhirnya sadar dan menyesal. Nanti terbukti ya, bahwa orang-orang yang pernah salah paham dan zolim padamu akan diberi pelajaran besar. Mereka akhirnya sadar dan menyesal. Nah, cocok ya, nyambung ya. Itu, mereka akan sadar dan menyesal. Kalau mereka sudah sadar dan menyesal, didik mereka dengan sikap-sikapmu yang dari tahap ke tahap membuat mereka tuh bisa mengerti. Itu ya, tunjukkan contoh yang baik.
sama orang-orang yang belum paham. Apalagi mereka yang sudah sadar, berarti mereka butuh tuntunan dari kamu. Bukan berarti kamu langsung pelit. Gak usah, jujur aja bahwa kamu butuh bantuan, saya hanya bisa bantu secukupnya seperti ini, karena saya juga lagi sedang butuh juga gitu. Tapi nggak mengada-ada, nggak menyengajai, dan juga nggak makai hati dendam, supaya dia juga paham, oh iya ya, ternyata orang ini memang benar-benar tulus, benar-benar baik. Semakin kamu seperti itu ya, semakin kayak kamu mendidik dia ya, dengan kejujuran kamu, ketulusan kamu, kebaikan kamu ya, tanpa menyimpan dendam terhadap sikap dia semakin tertuntun untuk menjadi baik gitu. Dia akan semakin termotivasi dan dia akan mengikuti jejak sikap kamu yang baik itu gitu ya. Itu positif banget loh ya gitu. Dia akan belajar dari kamu, dia akan salut sama kamu, kok kamu bisa ya seperti itu gitu ya, padahal kamu itu gini loh gitu. Mereka akan mikirin segalanya tentang kamu ya. Jadi tunjukin yang baik-baik, nggak usah dendam, nggak usah balas, nggak usah, udahlah itu sudah jadi pelajaran. Intinya kita membatasi saja gitu ya, jaga sikap ya, tetap berbuat baik aja gitu, supaya kita tuh mendidik orang gitu, mendidik orang lain tuh supaya menjadi pribadi sebaik kita tuh gimana gitu, tahap ke tahap gitu ya. Jangan dendam. Kita melakukan hal yang sama, berarti kita sama dong vibrasinya dengan mereka. Amit-amit. Oke. Yang baik diambil, yang tak baik dibuang. Nah ini, jangan coba-coba ikut-ikutan nah cocok nyambung ya, padahal ini saya shuffle tadi ya, acak gitu ya. Ini telinga saya bunyi. Yang baik diambil, yang tak baik dibuang. Jangan coba-coba ikut-ikutan tak baik agar semuanya makin membaik ya. Cocok sama ini. Udah deh, nggak usah dijelaskan kan tadi sudah ada penjelasannya. Jadi yang baik-baik aja diambil, yang gak baik ya dibuang. Jangan ikut-ikutan deh. Jangan samaratakan, jangan menyamakan diri kamu dengan vibrasi kamu dengan mereka deh. Nggak usah masuk ke vibrasi mereka ya. Makanya disuruh kamu nggak usah ikut-ikutan dengan sikap-sikap mereka tadi. Artinya kamu balas dendam kan, berarti kamu ikut-ikutan mereka, kamu masuk lagi vibrasi yang rendah. Udah deh ya, jangan gitu. Tapi kamu akan masuk ya di titik ini, kamu akan rasain ini, atau kamu sudah pernah ngerasain itu ya. Jangan denial. Oke, ini ada kata bijak yang bermanfaat, dan kamu akan sampai di titik ini juga sih ya, sayang ya. Ini kata-kata bijak yang bermanfaat untuk kamu. Kita ambil 3 aja. Tuh, yang jatuh yang itu sih. Ini ya, ini udah sobek, nanti saya ganti deh. Anak saya yang luar biasa, yang autistis, suka main-mainin soalnya. Nih, untuk menjadi yang terbaik kamu harus mengatasi yang terburuk. Hal-hal paling terburuk tuh kamu harus bisa atasi ya, dari dalam diri atau dari luar, supaya kamu menjadi yang terbaik. Oke, ini juga waktu santai terbaik adalah selepas bekerja keras. Nah ini penting ya. Waktu santai terbaik adalah selepas bekerja keras. Nah, jadi kamu jangan santai selama kamu masih berjuang. Bekerja keraslah saja terus sampai kamu bisa beristirahat 1 kali. Ya, itu karena itu ya, santai yang paling sempurna itu. Kalau kita udah bekerja keras selama ini dan akhirnya sampai kita berhasilnya, maka kita akan santai selamanya. Artinya kita nggak mungkin nggak bekerja juga ya, tapi seenggaknya kita lebih ringan lah ya. Kayak apa ya, kayak gini, kayak misalnya kamu dulunya mencari kerja untuk belajar, mencari pengalaman. Setelah kamu berpengalaman, kamu akan yang tadinya kamu membawa lamaran kemana-mana untuk cari pekerjaan, sekarang pekerjaan yang nyari kamu. Karena apa? Pengalaman kamu. Terus setelah kamu sudah di titik yang dibutuhkan oleh pekerjaan, kamu akan masuk ke fase level yang gimana caranya supaya ini kan saya memang dibutuhkan oleh pekerjaan aja, tapi belum dibutuhkan oleh uang gitu. Karena saya yang kerja, saya butuh uang. Gimana caranya supaya uang yang mencari saya gitu.
uang yang nyari saya gitu. Nah itu ya, kamu bakal invest gimana lah, mutar modal gimana caranya supaya kerja kamu sudah tidak terlalu keras, tapi kamu hasilnya berjalan dari beberapa sumber yang sudah kau bangun tadi gitu. Itu ya. Jadi kamu bisa santuy kerja kamu. Seiring waktu berjalan kan usia kita juga udah nggak sekuat kemarin-kemarin, jadi kita harus berusaha kerja keras di waktu muda supaya waktu tua tuh kita menikmati gitu ya. Kita santai hari ini, waktu tua kita terlantar. Ini keberhasilan bukanlah kunci dari kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah kunci dari keberhasilan. Nah, keberhasilan bukanlah kunci dari kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah kunci dari keberhasilan. Jadi kita tuh harus happy, kita tuh harus bahagia dengan hari ini, hari esok. Kita harus menciptakan kebahagiaan dalam setiap saat kita. Jangan terlalu fokus sama hal negatif yang membuat energi kita ketarik jadi nggak happy hari ini, itu rugi. Apapun yang kita lakukan, setiap hari harus kita tanamkan rasa bahagia dalam hati. Itu yang paling utama, supaya apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap happy. Kita nggak ketarik berat ke energi negatif yang membuat kita nggak happy menjalannya. Kita nggak terinspirasi, kita nggak termotivasi, kita nggak semangat, kita jadi buntu ya. Kita nggak bisa menyelesaikan karena dengan hati yang tidak happy, tidak senang menerima masalah-masalah itu. Karena hidup ini kan selalu ada masalah baru. Tapi kalau kita happy aja menghadapinya, ya sudah, itulah adalah kunci keberhasilan. Kebahagiaan adalah kunci keberhasilan, bukan keberhasilan dulu baru bahagia, bukan, tapi bahagia dulu baru berhasil. Oke, semoga bermanfaat ya. Untuk kamu yang resone di sini, inisial, nama, kota, desa, atau nama kamu atau dia. Inisial, nama kamu atau orang yang kau fokuskan. Kok semua? Ntar ya, ulang ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Sekali aja. A H T O K Y M R G U Z W P Q V D X E I F B L S J N. Oke ya, itu ya. Itu inisial kalian dan nama kota tempat tinggal kalian. Kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resonan. Kamu bisa dia ya, tanggal lahir dan usia kamu atau orang yang kau fokuskan. 51, 50, 18 ya, 37, 34, 26, 31, 53, 3, 21, 16, 8, 48, 28, 40, 4, 39, 2, 14, 56, 19, 9, 20, 7, 10, 46, 30, 38, 15, 1, 14, 32 ya, 8, 54, 45, 59, 17, 47, 27, 55, 35, 36, 42, 49, 11 dan 6. Oke. Kita masuk ke zodiak yang terkoneksi, yang resonate dengan kalian. Kamu dealing sama zodiak ini ya, Cancer ya, Gemini ya, Aquarius ya, Sagittarius ya, Pisces ya, Virgo ya, Aries ya, Capricorn ya. Aries ada 2 sih. Ini parah nih. Oke. Ada Leo, Cancer, ada Taurus. Oke ya. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja saudara, tetangga, pasangan mereka berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa diafirmasikan atau diklaim energi positifnya. Saya klaim juga energi positif yang saya bacakan di sini semoga terijabah dalam hidup saya juga, amin. Dan saya doakan semoga yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh, yang belum bahagia segera bahagia, yang belum sejahtera dalam keluarga segera sejahtera, dan saya doakan semoga kalian
menjadi miliarder atau triliuner ya di tahun 2025 ini setelah tanggal 15 Maret nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.